rakyat-rakyatnya untuk beriman atau mengikuti ajaran Muhammad, tapi justru pendetanya nggak mau beriman. Walaupun mereka ini memerintahkan dalam hal kebajikan, apakah mereka nantinya itu pahala? Karena ini terkait dengan iman. Ada seseorang, jadi pendeta tersebut menyuruh kamu iman, tapi mereka sendiri nggak beriman. Lah orang yang memerintahkan ini mendapatkan pahala enggak? Lain dengan kita. Kasusnya kalau kita atau orang-orang masyarakat kita ini kan memerintahkan anaknya untuk ke TPG, bapaknya walaupun belum bisa sekali, itu nggak masalah. Memang secara ucapan itu termasuk dalam tafsir Sawi adalah termasuk perbuatan dosa, tapi dosanya tetap dia akan nantinya akan mendapatkan pahala karena menyuruh kebaikan. Situ bedanya. Jadi lain dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi ini terkait dengan apa? Dengan iman. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Sholat. Kita ini amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun awal kita ini boten saged atau tidak bisa melaksanakan, tetap orang yang memerintahkan ini, ketika orang yang diperintah ini kok menjalankan, kita itu yang memerintah itu tetap mendapatkan pahala. Nah, bedanya dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi itu mempunyai tiket. Tiketnya itu kan harus mengakui ketuhanan Gusti Allah. Secara membaca dari Allah Muhammad, ini adalah berlaku lahir dengan orang-orang yang belum membaca. Jadi perbedaannya di sini. Nah, orang ulama-ulama Yahudi, rahib-rahib mereka adalah memerintahkan supaya untuk beriman terhadap Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak beriman. Maka dalam tafsir ini, faqulu alimun bi ilmihi la ya'malanna mu'adzabun min qabli ibadil fatan. Orang alim yang dengan ilmunya memerintahkan rakyatnya tapi tidak mengamalkan untuk dirinya sendiri, maka diadab, disiksa sebelum penyiksaan para penyembah seperti itu. Dalam tafsir Sawi ini mahmulun alal alimil kafir. Syair ini adalah masih nggak tepat kalau diberlakukan kanggo orang-orang mukmin. Tepatnya adalah memang kanggo wong musyrik atau orang-orang yang karena ini adalah terkait dengan keimanan. Kalau orang mukmin tetap adalah di situ nanti adalah akbarul asor, yaitu dosa sing jelek. Dia tahu tapi nggak mau melakukan sendiri, tapi menyuruh orang lain. Itu dan berarti maksudnya adalah fahuwa akbarul asor, yaitu adalah dosa yang jelek, tapi nggak bisa disamakan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi, karena memang dasar awalnya dia mengingkari keimanannya Kanjeng Nabi Muhammad. Harus dibedakan nih. Karena kalau kita ini kan lain. Amal makruf adalah kebaikan, melaksanakan perbuatan makruf juga kebaikan. Artinya orang yang amal makruf mengamalkan ini akan mendapatkan dua pahala. Betul. Jadi buahnya
lulusan pondok niku ngerti aku ora wani ngamalake karena saya belum bisa melakukan. Loh, sampai dosa kedua, dosa karena punya ilmu nggak mau mengamalkan untuk dirinya sendiri. Dosa yang kedua, punya ilmu nggak mau apa ajak-ajak marah orang lain. Coba dibuka di kitab Dakwah Tamah, ya. Dakwah Tamah itu ada orang yang punya ilmu nggak mau mengamalkan untuk diri sendiri, itu kan dosa. Nggak mau mengamalkan untuk orang lain itu dosa. Jadi dosa itu kan lebih baik kita dosa satu tapi mendapatkan pahala satu. Jelek-jeleknya jenengan kok duwe kemampuan duwe ilmu, aja-aja tetap aja. Karena sifatnya khairun antum khairul ummatin ukhrijat linnas, ya kan? Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan atau diciptakan untuk apa jenis amar ma'ruf nahi mungkar. Niku sifatnya seperti itu. Jadi ampun putus, antum khairul ummah, ampun ngoten tok. Boten saged. Harus ada apa? Kelanjutannya. Boten saged kok terus madep sampai beriku akhirnya dong ngaku oh aku ini sebaik-baiknya umat. Nggak bisa, harus dilanjutkan. Sebagaimana ayat selanjutnya nanti ya, wa anni fadhaltukum 'alal alamin, dan aku jadikan kau orang-orang Yahudi adalah sebaik-baik daripada orang alam, tapi pada saat itu betul. Sebab nanti ayatnya kena untuk khairal ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Jadi kena ayat selanjutnya nanti selanjutnya betul ya. Yang penting satu itu harus dibuka, ya kan? Jadi walaupun kita ini tidak bisa melakukan, kok punya ilmu, tetap ada anjuran apa? Aja supaya kita ini masuk sebaik-baik umat. Karena sebaik-baik umat adalah itu mau antum khairul ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Jangan berarti kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Oh, hei kalian umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang diciptakan atau diturunkan di antara sekian banyaknya umat manusia. Jadi putus sampai situ. Ada lagi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itu agak-agak. Jenengan itu saged meraih titel kedudukan sebaik umat dengan syarat yo ajak-ajak kebaikan, yo nyegah barang sing telah baru jenengan itu mendapatkan sebaik-baik umat. Ngolah iso aku umat terbaik. Iya kan sampai melakukan amar ma'ruf. Nanti kita lanjutkan di sini. Jadi orang Yahudi seperti itu. Tatrukunahu fala ta'murunaha. Jadi orang Yahudi, ulama-ulamanya adalah dia memerintahkan untuk beriman kepada Muhammad, tapi justru dirinya tidak beriman terhadap kanjeng Nabi Muhammad. Sementara wa antum tasluna kita, wa antum lan kalian semua taslunnya, wa bermoco sapa kalian semua Alkitaban kitab atau Taurat Taurat. Sementara engkau tahu, kamu membaca Taurat, kamu tahu bagaimana di situ ada ancaman terhadap orang yang mengingkari akan kenabian kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Afala ta'qilun, maka Allah melanjutkan lagi, afala ta'qilun, apakah engkau tidak berpikir, tidak punya akal, tidak berpikir su'a fi'likum, yaitu jeleke
buruknya tindakan kalian. Seperti itu. Yang selanjutnya ya, ayat yang selanjutnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wasta'inu lan padha jaluk pertolongan sapa sira kabeh bis-sabri dengan kesabaran. Utlubu al-ma'unata, utlubu carilah al-ma'unata ing pertolongan ala umurikum terhadap semua urusan kalian bisabri dengan sabar. Jadi menghadapi urusan apa wae itu adalah hendaklah dengan apa jenis dihadapi dengan sabar. Jadi sabar sebagai apa? Sebagai wasilah, sebagai wasilah, sarana. Bisabri analu maturi dengan kesabaran maka akan kita dapatkan apa yang kita kehendaki. Bil al-habs li nafsi, yaitu mengekang hawa nafsu, alamat takrah. Jadi apa saja yang ditakdirkan Gusti Allah itu pada dasarnya kan yang terbaik. Pada dasarnya apa yang sudah ada di dunia ini adalah yang terbaik. Bukan kita itu harus komplain terhadap Gusti Allah, tapi bagaimana kita ini mau menjaga sikap kita dalam menghadapi permasalahan apa saja. Wassolati lan jaluk tulung, wassolati dengan apa? Dengan sholat, ya kan? Nah, ketika menghadapi permasalahan apapun maka mintalah tolong terhadap apa? Sholat. Makanya banyak ulama mengatakan sholat itu magnet kehidupan. Semakin baik sholat seseorang itu semakin potensi urusan dunia itu didapatkan Gusti Allah. Jadi sholat itu magnet kehidupan. Afroda bidzikri ta'dziman li sya'niha. Nah, kata Imam, karena ini bab baru surat Al-Baqarah, berarti Imam Imam Suyuti. Yang pertama kan Mahali. Nah ini dinamakan kitab tafsir Jalalain itu kan kan Imam Jalaluddin Al-Mahali yang pertama. Tapi pertama justru beliaunya Al-Mahali itu mulai ayat surat Al-Kahfi sampai surat ke bawah, seterusnya Anas berarti. Lah karena beliaunya mulai Al-Kahfi sampai Anas, akhirnya beliaunya meninggal, nggak rampung. Sing awal justru belum. Akhirnya dilanjutkan oleh Imam Asyuyuti. Imam Asyuyuti adalah surat Al-Baqarah sampai sebelum Al-Kahfi. Kata Imam Asyuyuti, beliaunya afroda bidzikri ta'dziman li sya'niha. Kenapa Allah kok mengikutkan as-sholat, menyebut sholat? Karena ta'dziman li sya'niha, karena mengagungkan akan kedudukan sholat. Luar biasa. Wa fil hadis karena sallallahu alaihi wasallam idza azabahu amrun badara ila sholat. Ketika Kanjeng Nabi ini mau dilanda sesuatu maka badara, bergegas Kanjeng Nabi ila sholati, dalam melaksanakan sholat. Ada masalah nopo mawon itu sholat. Bahkan kula itu diajari rencana kula, awakmu gampang nak kok lali ndereke perkara sholat. Engko setan mesti godho ngene. Barangku nek ora ditujuke setan. Ya setan mesti godho. Setan wis seneng nggodho sholat kira. Lah carane godho setan mau ditujukake napa? Barang sing ilang niku mau. Niku apa jenenge carane rencana kula terus ngoten. Ya orang ngajari elek ini ngoten. Tapi nggih ngoten niku. Memang setan ngoten musuh. Seneng godho wong sing salat. Lah nek jenengan kok pas lali salat to. Tapi ojo kok terus langsung diri ngene. Wis pokoke salat. Setan ku otomatis godho. Godho ku
pikiranmu dijak kowe mau nok kene. Oh dipolo ternyata. Ini setan yang besar. Mesti goda setan. Nah, orang sholat itu pasti digoda. Kanjeng Nabi dalam suatu hadis yang lain diceritakan Sayyidina Ali atau Sayyidina ketika perang Badar itu enggak ada orang yang seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tidak tidur, yang lain itu tidur pada malam hari. Kanjeng Nabi tidak tidur, sholat Kanjeng Nabi. Saya memikirkan habis ada permasalahan apa mawon, Kanjeng Nabi pasti sholat. Karena Al-Quran itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi waktu utlu bil ma'unah, carilah pertolongan ala umurikum bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan ya dengan sabar maupun apa sholat. Bahkan di ayat yang lain ya kan, makanya ada istilah apa jadi tawasul. Ini bentuk dari tawasul. Bentuk dari tawasul ini mau minta pertolongan terhadap apa sabar dan sholat. Ada yang lain tawasul dengan asmane Gusti Allah, asmaul husna. Sebenarnya kan kita bisa langsung minta kepada Gusti Allah, tapi ada kalanya kita minta dengan apa asmaul husna. Ada ini dengan apa kesabaran. Tawasul itu istilah tawasul. Karena tawasul ini mau kekhilafan para apa ulama. Enggak usah dipermasalahkan. Wakila al-kitabul Yahudi lama aqahu anil imani syarahu wa hubur riyasa. Dikatakan bahwa kitab daripada ayat ini adalah li Yahudi, yaitu terhadap orang Yahudi lama aqahu anil imani asyarah, ketamaan telah menjauhkan mereka daripada keimanan. Ya wahubur riyasa, karena cinta terhadap kedudukan. Maka diperintahkan fa'umiru bisobri wa as-saum. Sabar itu termasuk kata Imam As-Suyuti yaitu terpergi ditafsirkan dengan poso, ya kan gitu. Jadi orang Yahudi itu senang orang urusan apa mau meripatin itu ya tenang, merasa kurang sampai sekarang seperti itu sifat orang ya Yahudi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Selanjutnya yaitu wa innaha teman setuhune salat la kabiratun, sungguh berat. Kabiratun itu besar, gede, tapi maksudnya adalah takilatun, berat. Sholat itu berat illa alal khashiin, kecuali kanggone wong-wong sing tekun. Khashiin itu khusyuk, maksudnya tekun dalam ketaatan datang Gusti Allah. Maksudnya wong sing bener-bener enjoy dalam menjalankan sholat. Sholat bukanlah nopo jenenge beban, tapi sholat itu benar-benar apa ya, hobi atau kenikmatan. Jadi alal khashiin sakinin, tegese wong sing tenang wis anteng ila taati, mari taat menjalankan perintah Gusti Allah. Jadi wis tenang. Jadi sholat bukan sebuah beban atau nopo ya, yus beban itu mau seolah-olah kan kalau kita menjalankan sholat kan kewajiban sehingga beban berarti rambo kan wadah kan. Mestinya kan kalau kita daripada kita nopo jadi jalan lari sore itu loh jogging lah, sholat masa jadi kan hobi, jadi bukan berat dalam menjalankan tapi ringan karena kenikmatan. Nah maka sholat ini berat bagi orang-orang biasa. Illa alal khashiin, kecuali wong-wong sing anteng, wong sing tekun dalam ketaatan dan Gusti Allah. Sapa itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Rabbihim apa Rabbahum? Rabbihim ngoten nggih. Mulaqu rabbihim. Alladzina yaitu wong akeh yadurun akan padha
yakinake ya dona ya dulu mestine nyono kan gitu. Tapi ditafsiri yukinuna itu meyakini, yaitu orang-orang yang meyakini annahu mulaqu rabbih, bahwa mereka meyakini akan bertemu dengan Tuhannya. Itu wong sing dari keyakinan bahwa setelah kehidupan dunia pasti ada kehidupan akhirat. Nah, ono kehidupan akhirat itu berarti ada pertemuan dengan Gusti Allah. Lho wong sing ini itu akan menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh, akan menjauhi larangan dengan sungguh-sungguh. Wong sing menjal korupsi itu pikirannya wong larang. Kira-kira duwe keyakinan besok ketemu karo Gusti Allah gitu. Ada keyakinan sing jangan-jangan wis pokoke mati. Mau ketemu guru rasa roh, ya kan? Maka kenapa yang namanya komunis kok dilarang? Karena komunis nggak mempunyai keyakinan bahwa akan ada hari akhirat, hari di mana harus dipertanggungjawabkan setiap amal perbuatan. Lah potensi wong-wong sing ora duweni pemikiran ada yaumil akhirat, itu mau adalah nopo, itu berbuat kejahatan saya diri. Itu bahaya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu memang harus diperangi. Biar sesuai kalian nopo, Pancasila. Ketuhanan harus ada ketuhanan yang seperti itu. Dengan adanya hari akhir, maka kita mau menipu orang lain takut akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Ini ajaran Islam itu jangan diragukan dan seperti itu. Kalau pemahaman kita itu belum bisa melakukan, jangan menyalahkan ajaran Islamnya, tapi salahkan oknumnya atau salahkan diri kita sendiri. Betul gitu. Kita lanjutkan ya Bani Israil, udhkuru nikmatil ladzi an'amtu 'alaikum wa anni fadhaltukum 'alal alamin. Bani Israil, udhkuru, ingatlah nikmati nikmatku alladzi an'amtu, yang aku berikan nikmat tersebut alaikum, atas diri kalian. Maksudnya adalah bapak-bapaknya, bisyukri, dengan syukur. Wa anni fadhaltukum 'alal alamin. Wa anni la tamstune ingsun Gusti Allah fadhaltukum, aku utamakan kalian apa aku alal alamin ing atase wong-wong alam sedaya. Maksudnya adalah kenapa Bani Israil adalah termasuk umat yang dimuliakan Gusti Allah. Tafsir-tafsir ada yang mengatakan karena diutusnya Nabi Ibrahim itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim itu kan termasuk disifati dengan abal anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan nantinya ketika di akhirat disifati dengan abal nas juga, dan seperti itu ya kan. Karena Nabi Ibrahim termasuk orang yang utama. Tapi seutama-utamanya Nabi Ibrahim tidak akan pernah mampu mengalahkan keutamaannya Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini wa inni fadhaltukum 'alal alamin itu dipatahkan dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di situ dipatahkan dengan ayat tersebut. Memang ayat di situ adalah Bani Israil adalah umat yang paling utama di antara umat-umat saat itu. Umat-umatnya macam-macam. Maka para nabi itu diutus khusus dengan komunitas Bani Israil. Bani Israil. Ala alami zamanihim, yaitu yang paling utama alam saat itu. Jadi bapak-bapaknya diutamakan. Maka ayat tersebut dipatahkan dengan ayat
Selanjutnya Ali Imran 110 tadi ya. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linasi, tapi dengan syarat ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini harus jangan pegang. Enggak boleh kayak kita, aku Nabi Muhammad sebagai umat daripada umat terdahulu. Iya, ayatnya betul semono. Ta'muruna itu jangan dilupakan. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itu sehingga kita disifati sebagai umat sebaik-baik umat. Karena hadis, walaupun hadisnya sing laulaka makhlaqul akhlaq itu hadisnya kan ada yang mengatakan dhaif, tapi tidak dipungkiri ada hadis-hadis yang lain bahwa Allah tidak menciptakan alam semesta ini kecuali karena adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak enten apa jenenge sirah-sirah itu kan Nabi Adam diampuni dosanya, dideleh tendunya itu kan karena ada nur Kanjeng Nabi Muhammad yang disulbu ya, disulbune Nabi Adam, Nabi Nuh selamat dari banjir karena ada sulbune Nabi Nuh, itu ada nur daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dibakar kok sampai nggak meninggal kan, diselamatkan Gusti Allah. Karena apa? Ya karena nur Kanjeng Nabi Muhammad ada di sulbi. Ya, sampai Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu meninggal atau Nabi Ibrahim dibakar, dipriok ya, meninggal. Nah terus dia Kanjeng Nabi Muhammad kan seperti itu. Sering ditanyakan seperti itu. Jadi ada karena ada nur daripada Kanjeng Nabi Muhammad, terus sampai ke apa sini Sayyidatina Aminah sampai Sayyid Abdullah. Bayangno toh, Sayyid Abdullah itu kan termasuk wong sing diundi beberapa kali kan, karena mau dibunuh, diundi, ternyata yang keluar Sayyidatina Abdullah. Akhirnya orang terima Abdullah itu anak yang paling kesayangan, yang muabi simpati. Akhirnya diundi, caranya ini wae. Kota 10 dengan nama Abdullah, dengan kota 10 gelintiran 10 oto-oto dengan nama 1 Abdullah. Dikonjok, lo sing keluar itu Abdullah. Dito ambil nek 20, oto 20. Lah 20 itu kaya glodongan 20 namanya oto kan. Dikonjok lho keluar sampai Sayyid Abdullah. Loh, terus sampai 100, oto 100. Baru setelah itu adalah yang keluar unta. Maka mulai dari itu menjadi hukum bahwa membunuh satu orang sebanding dengan apa? Hukumannya apa? Yaitu 100 unta. Seperti itu. Sehingga Sayyid Abdullah selamat karena Sayyid Abdullah adalah mengemban, yaitu mundur daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Karena di sulbu tersebut ada Nur Muhammad, sampailah nikah dengan Siti Aminah, Sayyidati Aminah. Jadi keselamatan para nabi-nabi terdahulu karena itu mengemban keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ayat tersebut tidak berlaku setelah Kanjeng Nabi Muhammad diutus, tidak berlaku. Umat tersebut tetap sebaik-baik umat adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wataku selanjutnya nih, wataku wataku lan wadiyo sapa sira ekofu, ise takut sapa sira yaumang ing dina la tajzi, tidak dapat membela apa nafsu apa seseorang an nafsin dari orang yang lain syai'an sama sekali. Jadi takutlah kau akan hari kiamat, hari di mana seseorang tidak mampu membela orang lain.
tuqbalu minha syafa'atun, hari di mana pertolongan pun tidak ada, nggak ada gunanya. Wala yuqadu minha adlun, maka tidak ada tebusan juga nggak bisa. Hartanya sampai kagak nebus besok, betul saja, tidak ada. Walahu yungsoru, dan mereka tidak akan terselamatkan. Yumnauna, di orang isoden tahan min adabillah, daripada siksane Gusti Allah. Jadi tafsirannya yumnauna, orang iso dicegah, nggak bisa dilarang orang-orang Yahudi min adabillahi, daripada adabil Gusti Allah. Jadi ayat ini saat itu memang diturunkan apa untuk orang-orang Bani Israel, tapi tetap karena walau bagaimana ya juga bisa diterapkan di kita juga. Kita harus nopo takut akan yaumil kiamah. Bedane tetap nanti adalah dengan adanya hadis-hadis, kita itu sebaik-baik umat, nabi terbaik, ya umatnya tentu sing terbaik. Maka perlakuan kita pun di hadapan Gusti Allah nanti pun ada keistimewaan. Ya syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad tetap ono. Ya, di satu hadis dan kitab Al-Fawaid Al-Muhtarah itu pada suatu saat itu terlepas hadisnya kados napa nggih kula supi nggih. Niku ketika ada pas yaumil kiamah datang niku malah Nabi pun menyaksikan ono laki-laki itu dibawa ke neraka. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, sampai Nabi ada. Sampai para Nabi nangis saat umatnya itu dibawa ke neraka. Nah, ada laki-laki di situ diterangkan seperti itu. Ada laki-laki itu dibawa ke neraka. Nabi-nabi yang lain itu bilang, ya Muhammad, itu umat Muhammad. Nah, maka terperiku Kanjeng Nabi saat membawa kados ngeten iki. Sorbatan apa? Hijau, warna hijau, memang hijau. Kalian kalau senang hijau, jadi ya. Akhirnya ketika tahu umatnya itu dibawa ke neraka, ditanggalkan, dikejar. Saat dikejar, berhadapan dengan yang namanya para malaikat. Tugasnya, ya malaikat gimana ini? Ya Nabi Allah, ini nggak ada catatan kebaikan sama sekali. Di situ ceritakan Kanjeng Nabi mengeluarkan segenggam gelondongan kecil warna putih. Coba keburukannya dengan ini, dan ternyata ini warna putih ini bisa mengimbangi dengan keburukannya. Dan ternyata warna putih tersebut adalah sholawat kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama ini mau kamu boleh mengamalkan apa saja, tapi tidak akan mampu menandingi sholawat. Karena sholawat itu sampai dengan sholawatan pamer pun tetap diterima. Pamer pun diterima. Itu ulama yang mengatakan seperti itu. Ulama Salaf mengatakan seperti itu. Jadi bahkan ada yang mengatakan ijma ulama. Nafas ijma ulama itu betul baru. Nafas ijma ulama ini kan sebagaimana dikatakan umatku tidak akan tersesat atau bersatu dalam kejelekan. Ijma ini harus nopo. Jenengan sholat salah satu nih ngangkat driji itu mau ijma. Jadi ngangkat driji itu mau ijma. Cuma yang menjadi khilaf itu ngangkat langsung apa ngangkat la ilaha illallah. Jadi jangan permasalahkan. Yang menjadi khilaf ulama jangan dimasalahkan. Ijma ulama memang ngangkat seperti itu. Tapi permasalahannya terserah digoyang nggih monggo. Nggih, itu khilaf. Ampun kok sholat digoyang. Ora usah ngono. Setiap mereka itu mengikuti madzhab macam-macam. Madzhab kan dhewe-dhewe. Lho Pak, kalau madzhab kita tanpa madzhab gak bisa. Sampai sholat atau apa itu mesti pikir lagi madzhab zaman dahulu.
Sampai mendefinisikan kados apa niku pun dipikirkan ulama-ulama dahulu. Jadi kita ini mau kayak nyiblat no. Nah kita kok nemu melihat teng hadis tok niku boten saged praktek lagi. Amit sewu jenengan piye salate ketika teng kendaraan salat fardu niku ten Bukhari niku Imam Bukhari mau mengomentari sholat sunnah. Lalu bagaimana dengan sholat fardu? Hadisnya itu Kanjeng Nabi sholat dalam perjalanan. Lah ten Bukhari, Imam Bukhari mau mengomentari ini sholat sunnah, bukan sholat fardu. Lah terus ya kita sikap kita. Lah itu sudah dipikirkan para ulama-ulama terdahulu. Ampun kita nih mau nyepelekake ulama-ulama madhab. Walaupun jenengan gak ngikuti madhab tertentu monggo, bukan masalah. Yang penting jenengan tahu betul oh ini memang ada dalilnya seperti itu. Makanya sudah sering saya sampaikan batas apa itu istri-istri kita, anak-anak kita head. Ini buatan wonten batasannya hatiku 15 hari buatan wonten seperti itu. Niku murni istiqra survei Imam Syafi'i. Nah seandainya nggak ada Imam Syafi'i beristihad seperti itu, pokoknya wong perdarahan terus wes, berapa itu kan sampai 1 tahun lebih dinilai terus kan seperti itu. Nah maka Imam Syafi'i kan ya wes sampai 15 hari. Setelah 15 hari, ya sholat kok, tapi dengan salah ditutup. Itu darahnya, darah istihadah. Kan seperti itu istihadah apa? Paham ya? Makanya kita enggak ampun ikuti ulama-ulama saiki. Ulama saiki kan dengan kepentingan, dengan nafsunya. Ikuti ulama-ulama dahulu. Sebagaimana dalam menafsirkan ayat pun harus mengikuti ulama-ulama dahulu atau paling tidak tabiin ya, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir kan sampai tabiin seperti itu. Itu yang paling selamat. Kita lanjut. Wa taqulu la tazi nafsu an nafsi syai'un wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yuqadu minha adlu wa la hum yunsurun. Dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan atau tidak akan selamat daripada siksanya Gusti Allah. Itu satu impor. Wajib najainakum min ali fir'aun. Ayat selanjutnya yaitu bagaimana Allah menyelamatkan daripada Bani Israil. Jadi nikmat itu yang hendaklah harus disyukuri. Maka mulai ya Bani Israil Udhuru nikmatil ladzi an'amtu alaikum. Termasuk niki juga sebagai dalil kenapa Allah kadang mengingat nikmat, disyukuri. Bisa ada orang memperingati kelahiran Kanjeng Nabi karena itu nikmat, itu menjadi dalil. Karena memang udhuru nikmati. Ini kan nikmatku sing ditakei. Termasuk nopo nikmat tersebut adalah yaitu diselamatkan Bani Israil dari nopo kejaran Fir'aun. Nah, termasuk nikmat itu mau kelahirannya Kanjeng Nabi. Lah itu akhirnya nanti kan hilang. Nah, barang-barang yang hilang itu coba bukti-bukti. Wis pokoknya sampai rasa setuju, semacam mau. Sing setuju ya wis setuju. Ngoten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minggu depan jika nggak ada foto-foto pakai kacamata biar bisa baca mengikuti kita nggak sih saya ini perbedaan atau saya kertasnya barang krem nih. Jangan saat kotak atau buku. Ini.